terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Kamis 4 Agustus 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo yang diperiksa oleh tim khusus Polri pada siang tadi di Barreskrim Mabes Polri. Pemeriksaan ini tentunya terkait kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J di rumah dinasnya. Dengan pengawalan ketat dari sejumlah ajudannya, Irjen Pol Verdi Sambo tiba di gedung Barreskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan pada pukul 9:56 pagi tadi. Setibanya di Barreskrim, ia menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri atas peristiwa polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J di rumah dinasnya. Tidak hanya itu, ia juga mengucapkan bela sungkawa atas kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sambo juga meminta doa agar istrinya cepat pulih dari trauma atas kejadian yang terjadi di rumah dinasnya. Ia pun mengakui pemeriksaan dirinya kali ini bukan kali pertama, melainkan kali keempat. Sebelumnya Baradae ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri atas kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Penetapan ini karena diketahui Baradae tidak terbukti aksinya merupakan perbuatan membela diri. Ia pun dikenakan pasal 388 KUHP yang berisi tentang pembunuhan dan bukan aksi bela diri. Berikut kita simak pernyataan yang disampaikan Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo saat tiba di Barreskrim Polri. Memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Barreskrim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Sekian dan terima kasih. Sementara itu, selama 7 jam diperiksa, Irjen Pol Verdi Sambo sudah selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 17:15 waktu Indonesia Barat sore tadi. Ia diperiksa Direktorat Tindak Pidana Umum Polri sebagai saksi kasus kematian Brigadir J di rumah dinasnya di Jakarta Selatan. Berikut kita simak pernyataan Irjen Pol Verdi Sambo dalam video berikut ini. Hari ini saya sudah memberikan keterangan apa yang saya ketahui, saya lihat, saya saksikan terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya Duren 3.
Mari sama-sama kita percayakan kepada tim khusus yang akan menjelaskan cara terang-benderang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lengkapnya silakan tanyakan kepada penyidik. Kaca, tunggu kaca. Kasih jalan. Jenderal sedikit jenderal. Ini nggak bisa. Sementara itu, pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menyayangkan keterlambatan dalam penetapan tersangka Baradae dalam kasus peristiwa berdarah di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo, Jakarta Selatan. Walaupun begitu, Kamarudin tetap mengapresiasi langkah maju penyidik dalam mengungkap kasus pembunuhan Baradae ini. Kamarudin juga meminta tim khusus Polri untuk mengungkap lagi tersangka lainnya karena pasal 338 Jungto 55 dan 56 yang disangkakan kepada Baradae mengindikasikan adanya tersangka lain. Tersangka lainnya ini disebutkan berasal dari mereka yang juga ikut serta dalam dugaan pembunuhan Brigadir J, termasuk yang melakukan pengancaman sejak Juni 2022. Oleh karena itu, ia meminta penyidik untuk juga mengenakan pasal 340 KUHP tentang pengancaman. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Umum Polri membantah jika Baradae melakukan bela diri saat baku tembak. Diduga Baradae melakukan dan ikut serta dalam pembunuhan Brigadir J. Hingga kini, tim SUS sudah memeriksa 42 saksi, termasuk 11 anggota keluarga Baradae terkait kasus ini. 42 orang saksi ini juga termasuk saksi ahli biologi, kimia forensik, metalurgi, balistik forensik, IT forensik, serta kedokteran forensik. Selain itu, tim SUS juga sedang melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti berupa alat komunikasi, CCTV, dan barang bukti lainnya yang ada di TKP. Barang bukti ini sudah dan sedang diperiksa oleh laboratorium forensik. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ayah kandung Nofriansyah Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat pun mengisahkan putranya merasa bangga bisa ditugaskan ke Jakarta menjadi ajudan Irjen Pol Verdi Sambo. Sejak kepindahannya pada 2019 lalu, Samuel ikut merasakan kebanggaan melihat anaknya yang sehari-hari bekerja menjadi anggota Brimob di Polda Jambi lalu ditarik ke Jakarta. Lantas, seperti apa kisah yang membanggakan yang diceritakan oleh ayahanda Brigadir J? Selengkapnya kita simak cerita Samuel Huta Barat kepada jurnalis IDN Times berikut ini. Kalau soal relasi dia di pekerjaan kami kurang tahu. Soalnya kami pun belum pernah ke rumah Pak Sambo. Oke. Belum pernah. Sudah pernah dikontak oleh pihak keluarga Pak Sambo? Belum. Setelah kejadian ini pun tidak pernah? Belum pernah. Kalau soal perlakuan itu di sana bekerja dia tidak pernah itu menceritakan yang pahit-pahit gitu lah. Oh, Selalu menceritakan yang bagus. Soalnya anak kami ini nggak mau itu bikin beban pikiran orang tua. Kalau waktu tahun baru kemarin kita tanya bagaimana bekerja bang? Dia baik pak, semuanya baik. Semua bapak sama ibu baik. Jadi kita pun nggak mau terlalu dalam mentanyakan itu. Iya. Dia awalnya bangga ke Jakarta itu, bangga sebagai ajudan. Oh, dia bangga menjadi ajudan. Dia berangkat ke sini akhir 2019. Oh, ke Jakarta. Oke. Hanya itu aja yang saya bangga. Dia sendirinya kami orang tua pun bangga. Iya. Kalau soal itu kira kurang paham ya. Soalnya awalnya dia bertugas di Jambi, di Brimob Jambi. Betul. Yang kami tahu hanya dia mengabarkan bahwa dia terpilih menjadi ajudan diberangkatkan ke Mabes Polri. Oh. Tempatnya di rumah Pak
Firdy Sambo. Prosesnya di Jambi kami nggak tahu. Oh, Yang oke. kalau yang biar lebih tahu ya ditanyakan hanya ke sana. Rencana dia angan-angan dia memang sesudah lulus usia dia berencana mau masuk mencoba masuk perlintahan. Ya kalau Tuhan izinkan memang rencana mau menikah. Oh, Kak, rencananya tahun ini, tahun depan? Oh, oke. Kalau sama Mbak Vera dia itu berteman udah 8 tahun. Dia Betul. kan ditugaskan pertama sesudah dilantik jadi anggota BRIMOB, dia Aha. bertugas di Paminang Bangko, Merangin. Di sana lah orang itu berkenalan. Kalau sama kami, almarhum nggak pernah cerita. Oh, Nggak pernah. oke. Dia ini kan nggak mau menyusahkan pikiran orang tua. Iya, betul, betul. Dia selalu cerita yang baik. Jadi soal ada ancaman itu kami nggak mengerti. Kami ini terkejut. Loh, kok nggak sama orang tua ngomongnya? Kita cuma hanya berharap biar lebih cepat. Kalau menuntut apa tidak ya? Oke. Kita beralih ke berita selanjutnya. Meskipun kasus penembakan Brigadir J yang diduga melecehkan istri Verdi Sambo masih terus bergulir, anggota Komisi 8 DPR RI MF Nurhuda Yusro menyebut pelecehan seksual biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat. Nurhuda juga menyebut bukan tidak mungkin seorang anak buah berani melakukan pelecehan atau kekerasan seksual karena ada kecenderungan pelecehan itu terjadi oleh orang-orang yang terdekat. Kekerasan seksual ini disebutkan bisa terjadi di ranah privat seperti sekolah bahkan rumah. Sementara pelaku pelecehan atau kekerasan seksual cenderung merupakan orang-orang terdekat. Berdasarkan catatan akhir tahun Komnas Perempuan pada 2019, sebanyak 71% atau 9.637 kasus kekerasan seksual berada di ranah privat. Dari angka ini, sebanyak 1.071 diantaranya adalah kasus incest, diikuti kasus perkosaan, pencabulan, persetubuhan, eksploitasi seksual, marital rape, hingga kekerasan seksual dunia maya. Penetapan tersangka terhadap Baradae memang menjadi titik terang kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. Namun, Komnas HAM masih terus berusaha mengungkap temuan-temuan baru untuk mengungkap takbir di balik kematian Ajudan Irjen Pol Verdi Sambo, Brigadir Yosua. Temuan terbaru adalah adanya bentuk kekerasan pada tubuh Brigadir Yosua seperti jari dan bahu yang patah. Lantas, seperti apa langkah-langkah Komnas HAM selanjutnya dalam mengungkap misteri kematian Brigadir J? Selengkapnya, Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Hapsara, bercerita kepada jurnalis IDN Times Santi Dewi dalam video berikut ini. Oke. Lalu salah satu person atau individu yang dipanggil juga adalah dokter forensik yang melakukan otopsi pertama terhadap jenazah Brigadir J di Rumah Sakit Polri gitu. Apakah turut dijelaskan, Mas, kemungkinan Brigadir J itu disebutnya di otopsi ulang ditembak beberapa kali dari jarak yang dekat? Jadi ketika kami meminta keterangan tim forensik yang melakukan otopsi pertama, memang dijelaskan soal berapa luka tembaknya begitu, terus jenis-jenis lukanya yang katanya diisukan soal sayatan segala macam, itu dijelaskan, termasuk juga memperlihatkan bagaimana kondisi sebelum dan sesudah otopsi. Nah, itu semua dijelaskan. Gitu. Termasuk juga penyebab kematiannya apa? Iya, termasuk kan itu kan standar gitu ya, itu kan standar apa penyebab kematiannya gitu, itu kan standar laporannya ya seperti itu. Gitu. Sama dengan yang disebut oleh kepolisian? Kami masih menunggu hasil otopsi ulangnya begitu. Oke. Dijelaskan juga nggak sih, Mas, soal yang sekarang ramai bahwa ada organ otak pindah ke perut itu? Begini, saya tidak punya kompetensi medis untuk menjawab itu. Bagaimana kemudian prosedur forensik segala macam. Kami percaya pada tim forensik, dokter forensik begitu. Nah, tapi ini karena masih ada proses menunggu hasil otopsi ulangnya, Komnas akan menunggu hal itu. Oke. Kemudian Mas Beka, ada juga pertanyaan yang menggelitik dari sejumlah advokat yang beberapa kali mendatangi kantor Kompolnas, ada juga yang datangi kantor Kemenkopol Hukam. Mereka bertanya, ini
setelah memanggil banyak orang, Ya. tapi saksi pentingnya yaitu Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri kok malah belum dipanggil gitu. Kenapa Komnas HAM sampai sekarang belum memanggil mereka berdua? Jadi ada alasan yang berbeda. Oke. Yang pertama Pak Ferdi Sambo. Jadi Pak Ferdi Sambo karena kami merasa data-data, fakta-fakta, kronologi peristiwa dari misalnya dari Rumah Saguling, dari TKP belum cukup untuk dijadikan bahan nanti meminta keterangan ke Pak Ferdi Sambo. Gitu. Itu kami harus memastikan dulu. Gitu. Tidak ada yang terlewat. Begitu. Tidak ada yang terlewat detail-detailnya. Begitu. Karena melihat dari CCTV, terus kemudian dari keterangan ajudan dan yang lain sebagainya. Begitu. Kami masih meneliti itu. Terus terkait dengan Bu Putri, kami mendapat informasi bahwa kondisinya belum memungkinkan untuk dimintai keterangan, gitu. Dimintai keterangan karena masih katanya terguncang, masih trauma dan dalam posisi atau kondisi yang memang belum cukup mampu untuk memberikan keterangan. Karenanya kami menunggu kondisinya cukup kuat untuk memberikan keterangan. Itu ada batas waktunya nggak sih Mas? Ditunggu sampai kapan gitu? Ya kami tergantung asesmen ini, gitu ya. Artinya kan ada teman-teman begitu ya. Kami sudah di internal sudah mendiskusikan soal strategi bagaimana meminta keterangannya. Tentu saja soal waktu begini ya. Semoga trauma ini kan agak berbeda begitu ya penanganannya gitu. Kadang-kadang traumanya hilang begitu, ada yang tiba-tiba muncul. Nah, pada titik itu kan kita membutuhkan ahli-ahli psikolog begitu, ahli-ahli psikologi gitu untuk bisa menilai, dan itu yang akan kami mintai. Tapi penting nggak keterangan Bu Putri itu? Saya kira penting sekali begitu ya, penting sekali. Ini kan salah satu kuncinya kan ada di Bu Putri begitu, karena beliau yang ada di TKP begitu, sehingga keterangan itu menjadi sangat penting. Oke. Apakah Komnas HAM juga berkepentingan untuk mengklarifikasi betul tidak terjadi tindak asusila di situ? Kami akan menanyakan seluruh detailnya. Akan menanyakan seluruh detail-detail apa saja yang akan kami mintakan dari Bu Putri, informasinya, gitu ya. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Milenial. Kompolnas yang seharusnya menjadi lembaga yang netral dalam mengungkap kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J. Lembaga ini pun sempat dituding memihak Polri dalam kasus ini. Lalu bagaimana sebenarnya peran Kompolnas dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini? Selengkapnya kita simak penjelasan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto kepada jurnalis IDN Times Santi Dewi berikut ini. Jadi Satgas itu dalam pandangan kami adalah adalah kebijakan atau diskresi dari pimpinan dalam rangka mengakselerasi program-program yang akan diterapkan. Nah, jadi gampangnya begini Mbak, ketika seorang Kapolri memimpin, dia kan harus mengendalikan manajemen Polri. Sudah ada yang namanya struktur. Ketika beliau melihat ada sesuatu yang harus diakselerasi, dibentuklah Satgas. Nah, Satgas ini tentu ad hoc, jadi sesuai dengan kepentingan dan itu kebijakan langsung oleh pimpinan. Misalkan ini ada vaksinasi, ada Satgas vaksin. Nah, Presiden minta Polri juga berperan dalam pemulihan ekonomi nasional, ada Satgas itu. Nah, itu saya kira bukan soal daerah beliau tidak, tetapi pimpinan tentu melihat ini personel ini kira-kira mampu nggak didorong, maka ada Papua, ada Satgas Papua, ya kemudian Aceh, Satgas Aceh. Nah itu ad hoc sesuai dengan kebutuhan organisasi yang tahu pimpinan. Ad hoc itu artinya sementara kan? Iya, kalau sudah nggak perlu ya dibubarkan ya. Beda dengan struktur, misalkan jabatan tertentu itu harus dengan Sekap Presiden, kemudian Menpan-RB harus jelas. Tapi kalau Satgas ini misalkan ada kejadian mendadak dibikinlah Satgas, itu ad hoc. Oke. Jadi memang sesuatu yang bukan di luar dari kebiasaan kepolisian. Memang itu adalah istilahnya custom-nya kepolisian untuk mempercepat. Mempercepat ya, untuk akselerasi. Nah, misalkan ini ada pernah kan lalu ada Satgas untuk memberantas mafia minyak goreng. Nah, itu begitu sudah bisa dibubarkan lagi. Jadi tergantung kebutuhan isu yang ditanganinya apa dan gitu ya. Itu yang tahu pimpinan berdasarkan tentu masukan dari staf itu pasti. Oke, karena kenapa saya tanyakan itu karena ternyata perwira kepolisian yang bergabung di Satgas Merah Putih itu
juga tergabung dalam tim sus gitu, sehingga maka sempat ada pernyataan ada ewuh pakai ewuhnya ketika memeriksa Pak Ferdi Sambo. Karena di sana kan ada kalau di polisi itu kan ada hierarki ya. Iya. Ada pangkat, kemudian karena Satgas ini tugas tambahan, biasanya punya jabatan yang lain. Misalkan dia jabat sebagai kepala apa, tapi dia juga Satgas ya. Tentu maka penonaktifan itu saya kira langkah yang efektif untuk mengeliminir tadi kalau bahasanya Pak Mahfud MD psikohierarkis, saya di awal bilang ini masalah struktural psikologis ya. Apa tuh maksud Pak Mahfud hierarkis psikologis itu apa Pak? Hampir sama sebenarnya. Kalau saya kan struktural, ada struktur. Struktur kan hierarkis. Psikologis itu berarti ada efek-efek psikologi karena masalah struktur, masalah hierarki. Hierarki kan komando. Saya kira sama sebetulnya. Hanya kebetulan saya dan Mahfud itu dengan Pak Mahfud sama-sama background akademisi. Jadi sering memakai istilah-istilah yang di kampus sudah istilah yang biasa gitu ya. Itu artinya kalau bertindak tegas dan sesuai aturan karena dulu pernah bekerja bareng jadi segan begitu? Iya kan. Unsur psikologis itu kan karena beban psikologis. Dia bisa sungkan, dia bisa nggak enak, dia bisa takut, macam-macam. Maka tongkat komando ini harus dalam tanda petik di off-kan dulu. Nah, itulah dinonaktifkan itu. Oh, oke. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi gerakan 10 juta bendera untuk menyambut Hari Kemerdekaan ke-77. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Kementerian Dalam Negeri membagikan 10 juta bendera merah putih. Gerakan ini menjadi pendorong agar seluruh masyarakat Indonesia bisa lebih menjiwai makna dari semangat kemerdekaan itu sendiri dan bukan sekedar seremonial. Salah satunya adalah dengan mengibarkan bendera merah putih. Lantas, bagaimana 10 juta bendera merah putih didistribusikan kepada seluruh masyarakat Indonesia di penjuru Nusantara? Selengkapnya kita simak pernyataan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dalam video berikut ini. Ya sederhana saja sih sebenarnya ya. Saya ngobrol sama teman-teman di Kementerian Negeri. Inilah. Ini kan setiap tahun ulang tahun kemerdekaan tuh. Ulang tahun kemerdekaan udah setiap tahun kita peringati. Tahun ini kan yang ulang tahun ke-77. Nah, cuma kita hendak memberi makna bahwa ulang tahun itu bukan sekedar seremoni kan. Nah, sama aja kan ulang tahun pacar, ulang tahun anak, ulang tahun ayah, ibu, rame banget kan biasanya teman-teman bikin tuh. Kalau bikin ulang tahun keluarga anak itu bahkan bisa mulai yang paling mewah, habis uang sampai miliaran gitu ya. Terus dibikin pernak-pernik, acara balon yang luar biasa, macam-macam acara. Begitu juga ulang tahun kantor, ulang tahun organisasi, perusahaan macam-macam, ulang tahun kita buat. Nah, ini ulang tahun negara gitu loh. Negara di mana kita semua 270 sekian juta ini hidup, menghirup udara, berkembang, terus bekerja dan seterusnya.
Ya masa biasa-biasa saja. Gitu. Masa biasa saja. Nah, dan jangan dianggap biasa saja gitu. Nah, terus terang ada kecenderungan, tapi walaupun tidak ada risetnya secara ilmiah, kami tampak mata ada kecenderungan kita melihat ulang tahun negara itu menjadi sesuatu ritual rutinitas semata setiap tahun gitu. Tidak memberi makna apa-apa gitu. Padahal kalau ulang tahun anak, istri, suami, keluarga, ya kan, teman-teman atau ulang tahun instansi kantor, pasti hebohnya luar biasa tuh. Nah, padahal kita semua ini organisasi, keluarga, perusahaan, hidupnya dalam sebuah negara namanya Indonesia. Disinilah kita bisa melakukan semua aktivitas hidup itu karena kita hidup dalam sebuah negara nama Indonesia yang kebetulan tahun ini berulang tahun yang ke-77. Maka kami berpikir, apa sih yang harus bisa kita buat di tahun ini yang membedakannya tahun sebelumnya supaya tidak sekedar rutinitas tapi perayaan itu tidak juga asal gebiar-gebiar tapi yang memberi makna dan bisa dilakukan dengan sederhana dan semua orang bisa melakukannya gitu. Dan semua orang bisa melakukannya. Biayanya murah dan seterusnya dan setiap orang anak kecil pun bisa melakukannya gitu. Semua orang bisa melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Nah, apa sih yang bisa yang kita lakukan netral sifatnya dan bisa dilakukan oleh semua, bukan hanya kami pemerintah, masyarakat bisa lakukan, adik-adik yang anak-anak sekolah juga, generasi milenial semua bisa melakukan gitu. Dan dilakukan dalam suasana riang gembira, menyenangkan. Jadi perayaan yang menyenangkan, namanya pesta kan, harus kan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, ide dasarnya. Nah, lalu saya berpikir, ya udah, gimana kita jadikan bendera merah putih ini kan kita bisa memberikan makna banyak sebagai simbol negara, alat pemersatu bangsa, pengikat kita sebagai negara, identitas kita. Dan kita kalau namanya merah putih itu sebagai bangsa itu biasanya membangkitkan kita. Coba perhatikan olahragawan kita kalau bertanding di luar negeri itu bulu tangkis, sampai nangis dia cium bendera merah putih kan segala macam gitu. Bangganya itu sebagai negara. Bisa dibayangkan dulu perjuangannya betul. Nah, tetapi kebanggaan ini bagaimana resonansinya bisa di setiap diri warga bangsa. Nah, di milenial ini masih ada gak sih kebanggaan seperti itu kalau pakai baju bendera merah putih dibanding dia pakai baju kaos bendera sepak bola Eropa gitu, lebih bangga misalnya gitu. Kan seperti itu kadang-kadang lihat pakai baju sepak bola bendera-bendera Eropa lebih senang dia daripada baju pakai bendera merah putih. Nah, berarti kan ada pergeseran sosial kultural. Nah, tetapi bagaimana kita kemas ini? Nah, oleh karenanya udah kita buat dong acara kegiatan bagi-bagi bendera. Bagi-bagi bendera merah putih seluruh tanah air. Gitu. Yang bikin kita lakukan. Nah, saya hitung jumlah kabupaten kota Indonesia itu ada 514 kabupaten kota. 34 provinsi. Rumah di Indonesia itu 45 jutaan, mungkin 50 jutaan gedung-gedung di seluruh Indonesia. Nah, kalau 500 kabupaten kota saja kali 20.000 kan udah 10 juta. Nah, bagi saya tidak sulit karena di Indonesia ini penduduknya itu pasti lebih dari 20 rumah, lebih dari 20.000 dalam satu kabupaten kota. Pasti semua bisa lakukan dan biayanya murah gitu kan. Nah, ada lagi nih. Rupanya yang tukang bikin bendera ini, yang tukang dorong-dorong bendera ini, yang tukang bikin bendera merah putih, tukang jahit, pasti bukan orang besar. Pasti dia bukan pengusaha besar. Pasti dia industri rumahan, pasti pengusaha kecil atau orang kecil yang tukang jual-jual bendera itu mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Itu pasti bukan pengusaha besar, pasti orang kecil gitu. Nah, kebetulan sekarang pemerintah kan sedang mengangkat tema ini dalam rangka 17-an di tahun ini kan
pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kan begitu. Nah caranya gimana? Orang kita bisa bangkit lebih, apa alatnya supaya kita bisa bangkit lebih cepat ini gitu. Nah kalau bangkit sendiri bisa gitu. IDN Times bisa bangkit sendiri dengan pimpinannya, manajemennya Pak Winston dan kawan-kawan. Tapi yang lain gimana cara bangkitnya dalam sebuah bangsa itu? Gitu. Sebuah negara orang bisa bangkit mulai dari orang kaya sampai orang susah, yang bekerja dan tidak bekerja, yang pintar dan tidak terlalu baik. Semua orang bisa bangkit bareng sebagai negara gitu. Nah, bisa nggak momentum 17 Agustus 70 tahun ini bisa momentum untuk bangkit? Instrumennya apa gitu. Nah, kami berpikir instrumennya yang bendera merah putih itu. Bendera merah putih instrumennya itu. Maka kita saya pikir kalau kita bisa bagi-bagi bendera, kan dampak ekonomi juga ada tadi. Setiap siapapun nanti generasi milenial nih beli satu bendera merah putih, itu kan mungkin ada keuntungan 1.000, 2.000 perak, 5.000 perak, 2.000 perak kepada yang industri rumahan, kan itu bisa hidup lagi mereka, keluarganya bergerak. Lumayan kan kalau 10 juta kali sekian, 10.000 saja gitu kan, 10 juta kan ada berarti 10 miliar uang, ya kan? Yang untuk 100 miliar mungkin, kalau 10 juta kali 10.000 misalnya per lembar bendera gitu. Itu kan berarti ada 100 miliar uang yang beredar menggerakkan ekonomi kecil gitu. Itu hitungan yang paling sederhana gitu. Jadi terus kita ini kan semua punya bendera kan? Bendera perusahaan, bendera partai politik, bendera daerah, bendera macam-macam bendera gini. Nah, apalagi juga kita kan menuju pemilu 2024. Nanti setahun ke depan, nanti kita akan diperlihatkan banyak sekali bendera. bendera partai politik, bendera. Nah, ini sekaligus mengingatkan. Kita jadikan momentum juga ini, mengingatkan bahwa kita boleh banyak bendera-bendera, tapi ada yang menjadi bendera netral yang merupakan bendera kita bersama-sama, gitu. Sebagai sebuah bangsa pada hidup di situ, namanya bendera merah putih itu. Jadi begitu kita ada bendera merah putih, ya bendera lain menyesuaikan. Ya disitulah titik temu kita sebagai bangsa, bahwa kita ada perbedaan latar belakang, perbedaan sosial, perbedaan pemahaman. Tapi pada titik tertentu kita harus bersatu sebagai sebuah bangsa dan bangga sebagai bangsa. Ya kita ada satu yang kita sucikan dan sakralkan, yaitu merah putih. Gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih ini pun mendapat dukungan dari sejumlah artis. Siapa saja artis yang ikut mendukung gerakan ini? Berikut kita simak dalam video berikut ini. Halo, saya Kisa Putri. Saya mendukung gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salam Merdeka, saya Desta. Mari sukseskan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih dalam menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dalam rangka HUT RI ke-77, mari dukung pembagian 10 juta bendera merah putih. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salam Merdeka, saya Vincent Rompis. Mari sukseskan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih dalam menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dalam rangka HUT RI yang ke-77, mari dukung pembagian 10 juta bendera merah putih, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salam Merdeka, saya Yuni Syara. Mari sukseskan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih dalam menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salam Merdeka, saya Enzi Storia. Mari sukseskan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih dalam menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Type your script here. Gak usah. Sobat milenial, jangan kemana-mana. Top News akan kembali dengan informasi kemenangan telak yang diraih timnas U16 Indonesia saat melawan Singapura pada malam tadi.
IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali ke Top News Sobat Milenial, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meyakini harga tandan buah segar kelapa sawit di tingkat petani bisa naik Rp2.000 per kilogramnya dalam waktu 2 minggu lagi. Ini menjadi instruksi Presiden Joko Widodo agar harga TBS ini bisa naik secepatnya. Zulkifli Hasan juga mendapat laporan jika harga TBS di Riau sudah menyentuh di atas Rp2.000. Padahal awalnya harga TBS sempat merosot ke Rp600. Zulhas juga sudah berupaya untuk menaikkan harga TBS. Pertama, pemerintah menghentikan sementara pungutan ekspor mulai 1 Agustus lalu. Sebelumnya, tarif pungutan ekspor CPO yang berlaku sejak 14 Juni hingga 31 Juli 2022 ditetapkan senilai $55 Amerika Serikat hingga $200 Amerika Serikat per ton yang mengikuti pergerakan harga CPO. Selain itu, Kemendak juga sudah melakukan penyesuaian kebijakan penerbitan harga referensi yang menjadi yang menjadi dasar penentuan pungutan ekspor dan bea keluar atas ekspor komoditas CPO dan produk turunannya dari sebulan sekali menjadi 2 minggu 1 kali. Selengkapnya, kita simak pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berikut ini. Jadi TBS itu tandan buah segar, sawit, ya. Sawit. Jadi apa targetnya? Harus di atas 2.000 kan? Nah, sekarang harganya kemarin dimulai dari Rp600. Presiden perintah Mendak harus di atas 2.000. Berapa lama? Kalau Pak Presiden tanya begitu. Berapa lama? Saya bilang sebulan Pak. Gitu. Tapi saya yakin ini 2 minggu ini mudah-mudahan tandan buah segar sudah harganya di atas 2.000, mudah-mudahan. Tadi kita baca berita ya, di Riau katanya udah di Riau sudah 2.134. Nah, di Jambi masih 1.800, Bupati Gubernur lagi rapat untuk menentukan harga. Nah, apa yang kita lakukan ini pertama, kita meminta dipimpin Pak Menko Marves Pak Luhut, kita menghentikan sementara pungutan untuk ekspor $200. Dengan menghentikan pungutan $200 berarti harga TBS sudah otomatis naik Rp600. Ya, rumusnya ya nanti kalau nggak jelas tanya saya. Kedua kita lakukan adalah penghitungan yang bulanan, itu bisa kena biaya keluar namanya BK itu biaya keluar $288. Dengan hitungan 2 mingguan maka menjadi $52. Jadi ada penghematan lagi $230 sekian dolar. Otomatis harga naik Rp630. Jadi kalau dulu 1.200 ditambah 1.230, mestinya sekarang sudah Rp2.430 harga TBS. Nah, kalau belum normal sampai ke sana 2 minggu ini, kita akan percepat karena stok penuh di pabrik-pabrik PKS itu masih penuh, tangki-tangkinya. Kita percepat. Kalau dulu lokal 1 maka dia bisa ekspor 7. Sekarang lokal 1 dia bisa ekspor 1,59 jadi 13,5 kali ekspor, sehingga kita harapkan bulan ini bisa ekspor CPO itu 4 juta ton. Padahal kita harusnya cuma 3 juta. Kalau 3 juta keluar maka harga TBS saya kira
harus di atas 2.400, di atas itu. Oke. Dan ini memang saatnya karena petani kita sudah 5 bulan nih puasa, 600, 600, Puasa 700. tuh maksudnya tidak boleh Tidak menikmati, nggak bisa bayar pupuk, nggak bisa bayar ongkos gitu. Kalau nggak dipanen kan busuk sawit itu. Nah sekarang lagi panen raya, bulan depan tambah banyak, ini puncak-puncaknya. Oleh karena itu kami pemerintah atau arahan perintah presiden harus secepat-cepatnya TBS jadi 2.000, 2 minggu lagi mudah-mudahan bisa 2.000 sehingga petani bisa menikmati harga yang baik, bisa merawat kebunnya dan bisa membeli pupuk sehingga nanti tahun depan bagus lagi. Kita beralih ke informasi olahraga Sobat Milenial. Timnas Indonesia U16 kembali meraih kemenangan besar atas Singapura dalam lanjutan Piala AFF pada Rabu malam tadi. Pertandingan yang digelar di Stadion Maguwo Harjo Sleman ini, Timnas U16 menang dengan skor 9-0. Lantas seperti apa gol 9-0 bisa tercipta? Mari kita simak keseruannya dalam video berikut ini. Percobaan yang patut kita apresiasi, tekanan harus dilakukan. Oh, baik sekali ini dia sebuah peluang kembali. Dan kita lihat pemirsa dan gol! Siapa kita UK? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Memulai pertandingan dengan sangat baik pemirsa. 2 menit saja. Adik-adik kita berhasil mencetak gol. Azaki kembali. Azaki pemirsa. Mencoba untuk melewati pemain. Oh, sebuah gerakan yang baik sekali dan gol! Sebuah gol yang berhasil dicetak pemirsa oleh Nabil Ashura. Tetapi kita harus memberikan credit point kepada wingback. Chip dari Nabil. Dia berikan bola kali ini. Sebuah peluang pemirsa kepada Arkan. Arkan dan meja kotak penalti. Kepada Nabil lagi. Ada peluang yang kosong. Tendangan dari luar kotak penalti dan gol! Hanif Ramadan menangis. Hanif Ramadan menangis pemirsa. Betapa bangga. Lagi-lagi. Ini dia pemirsa. Gol! 3. Nabil menunjukkan angka. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larasati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.